Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Ya, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang beberapa catatan dalam masalah wakaf ya. Jadi pada dasarnya yang dianjurkan adalah wakaf atau berhenti pada setiap ayat. Ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ketika beliau membaca Al-Quran, diceritakan bahwa beliau itu selalu berhenti pada setiap akhir ayat, ya, di ujung ayat berhenti. Jadi ini kita bisa praktekkan ya, meskipun mungkin ayatnya pendek dan nafas kita masih kuat, tapi tidak masalah ya untuk mendapatkan atau mengikuti sunnah Rasulullah berhenti pada tiap ayat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita camkan adalah bahwa tidak ada namanya dalam Al-Quran itu wakaf wajib atau wakaf haram. Ya. Dalam artian wakaf wajib itu kalau tidak wakaf berarti dia berdosa. Ya. Itu tidak ada. Jadi tidak boleh. Misalnya kita menekankan atau mewajibkan orang lain untuk berhenti ya pada tempat ayat tertentu, tidak. Ya. Itu yang ditulis itu di dalam mushaf itu kan sifatnya anjuran para ulama gitu ya. Anjuran para ulama, lebih baik tempat wakaf di sini ya. Ini yang afdol. Jadi kita tidak harus mengikuti rambu-rambu mereka, tidak ya. Tidak ada kewajiban secara syariat. Dalam artian gini, kalau kita membaca Al-Qur'an dan berhenti tidak sesuai dengan apa yang ditulis atau ditulis oleh para ulama yang ada di mushaf itu, insya Allah kita tidak berdosa ya. Tapi kan lebih afdol kita mengikuti mereka gitu ya. Apalah kita dibandingkan dengan para ulama ya. Mereka lebih tahu bahasa Arab, lebih tahu kaidah-kaidahnya. Ya. Sementara kita aja membaca aja juga kadang masih salah-salah huruf ya. Maka kita tidak boleh merasa bangga, merasa bisa sembarangan ya wakaf, tidak. Ya, kita harus ikuti, lebih baik ikuti arahan daripada mereka ini. Meskipun memang harus kita camkan itu tidak wajib ya. Wakaf yang mereka tulis itu tidak wajib. Dan tidak ada juga namanya dalam Al-Quran itu wakaf haram. Ya. Tidak ada di dalam Al-Quran itu namanya wakaf haram. Dalam artian ada seorang mengatakan, kamu jangan wakaf di ayat ini, ya haram. Kalau enggak kamu dosa, ya. Tidak ada dalam Al-Quran seperti itu ya. Namanya wakaf haram, wakaf wajib itu tidak ada, insya Allah. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, yang berdosa itu kalau menyengaja, ya. Sudah tahu kalau dia wakaf di situ itu bisa merubah arti, tetap dia wakaf dengan maksud memang ingin menyelewengkan isi Al-Quran. Nah ini baru dia berdosa. Ya. Adapun kalau orang yang tidak tahu artinya dan dia juga tidak sengaja, maka tidak berdosa. Ya. Namun alangkah baiknya kalau dia belajar, ya, belajar karena dengan kita mempelajari wakaf, insya Allah dia lebih menghayati isi Al-Quran, ya, bisa lebih meresapi isi daripada Al-Quran, bisa untuk tadabur, ya, seperti itu ya. Itu bisa kita mungkin kiaskan ya kalau kita gampangkan logikanya kalau kita membaca kisah kepada apa hadirin ya, tentunya kan harus memperhatikan tanda baca dan tanda koma gitu ya, memperhatikan intonasi ya, supaya apa? Supaya orang yang mendengarkan bisa mengerti atau bisa
bisa memahami apa yang kita baca, ya. Bahkan mungkin bisa meresapi dan mungkin bisa menangis kalau kisahnya isinya bersifat kisah yang sedih gitu ya. Nah, demikian juga Al-Qur'an. Ya, dengan kita mengetahui tempat wakaf ya, dengan bisa membaca Al-Qur'an dengan suara yang merdu serta makhraj yang bagus, itu terkadang berpengaruh kepada orang yang mendengarkan. Meskipun orang yang mendengarkan itu tidak tahu artinya. Bahkan ada yang menangis ya. Yang membaca sendiri tidak menangis ya. Yang membaca Al-Qur'an sendiri tidak menangis, tapi yang mendengarkan malah menangis ya, seperti itu. Itu banyak yang kejadian seperti itu ya. Ya, subhanallah. Kemudian yang ketiga, mulahadhat yang jadi catatan, al-jumlatul ismiyah mu'allifatun min mubtada wa khobar. Al-jumlatul fi'liyah mu'allifatun min fi'lin wa fa'il. Idza jaa hadza ruknani al-asasiyani fil jumlati faqad tammal makna. Ya. Kemudian yang perlu kita camkan yang ketiga, bahwasanya di dalam ayat Al-Qur'an ya, itu ada ayat yang terdiri dari kalimat yang dimulai dengan isim. Diawali dengan isim, itu yang namanya dengan jumlah ismiyah ya. Istilahnya itu jumlah ismiyah. Yaitu kalimat yang dimulai dengan isim. Kalau kita belajar nahwu mungkin pernah mendengar istilah mubtada sama khobar ya. Nah, di sini ada yang pernah belajar nahwu? Ada yang pernah belajar nahwu? Nahwu sorof? Udah Abu Azam, Ustaz. Udah pernah? Ya, Masya Allah. Yaitu ada namanya Abu Azam. Abu Azam. Ya. Ada namanya mubtada sama khobar ya. Dan juga nanti ada juga ayat yang dia dimulai dengan susunan kalimat fi'il dulu ya. Fi'il dengan fa'ilnya. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu pelaku. Nah, apabila kita mau membaca dengan ayat yang mengandung jumlah seperti ini ya, maka usahakan jangan memisahkan atau jangan berhenti pada mubtada saja tanpa menyebutkan khobar. Atau menyebutkan fi'il ya, tanpa menyebutkan fa'ilnya, jangan. Jadi digabung. Baru kemudian waqaf. Ya. Mungkin bagusnya memang harus ada praktek atau lihat ya dalam mushaf ya. Ya, contoh yang misalnya yang terdiri dari jumlah apa ya? Ismiyah. Di surat Al-Baqarah, sayang sekali saya kalau bisa nampilkan ya, coba sebentar. Apa di situ tampil ayat Al-Qur'an? Atau masih PDF tajwid? Nah, Ustaz, PDF Al-Qur'an. Oh ya, baik ya. Nah, misalnya gini, di surat Al-Baqarah ada ayat yang terdiri dari mubtada sama khobar, dan banyak orang yang terkadang dia itu berhenti pada mubtada tanpa menyebutkan khobarnya. Nah, ini tidak tepat ya. Sebentar. Nah, di sini ya. Nah, sayang ini kecil mungkin ya. Coba saya besarin. Coba perhatikan ayat yang ke-121 ya. 121.
Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ini kalimat ayat ini ya terdiri dari kalimat yang merupakan mubtada sama khobar ini. Mubtadanya itu alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ya. Ulaika yu'minuna bih. Ini khobar. Nah, ini banyak orang yang dia berhenti di sini. Ya. Jadi bacanya alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bih. Ini sepertinya tidak boleh. Tidak tepat ya. Kurang pas gitu ya. Bukan haram, bukan. Saya tidak mengatakan haram, tapi itu ya tidak gimana ya untuk orang-orang yang ahli bahasa atau orang-orang yang dia mendalami tajwid itu kayak kesannya kayak kurang bagus gitu ya, berhenti di situ. Berhenti pada kata yang belum sempurna. Ya, karena dia memisahkan antara mubtada, ini mubtada dengan khobarnya. Padahal kalimat itu kalau sempurna itu dengan apa? Dengan mubtada sama khobar. Kalau kita bahasa kita kayak apa ya? Kalimat yang terdiri dari kata diterangkan dan menerangkan gitu ya. Jadi misalnya kalau ada orang berkata masjid itu indah ya. Masjid itu indah. Masjid itu dianggap seperti mubtada ya. Indah seperti khobarnya. Kan tidak boleh dipotong ya. Masjid itu dikasih titik tidak boleh kan ya. Kalau misalnya orang berhenti membaca pada masjid itu, kira-kira orang mendengarkan bisa memahami enggak? Masjid itu, cuma dengan kata masjid itu aja. Masjid itu indah, misal gitu ya. Ya, orang mungkin masih akan berpikir ini apa yang dimaksud ya. Maka dia titiknya bukan pada masjid itu, tapi titiknya pada indah. Masjid itu indah. Nah, ini baru sempurna. Ya. Demikian juga ayat ini. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Nah, itu baru sempurna. Mungkin ada pertanyaan, apa harus dipaksa harus sampai sini gitu. Ya kalau misalnya Anda kuat, ya paling tidak diulang ya. Ya misalnya tadi sampai di sini berhentinya ya. Anda kuat nafasnya gitu. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Nah, ini ulang lagi. Yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Seperti itu enggak apa-apa. Ya. Yang tidak boleh kayak tadi itu. Jadi dia berhenti pada haqqa tilawati, habis itu langsung dia meneruskan ulaika yu'minuna bih tanpa mengulang ya. Tanpa mengulang kata haqqa tilawati. Baik. Itu sebagai gambaran aja ya. Jadi ada seninya dalam membaca Al-Quran ya. Kita harus perhatikan juga. Ibaratnya kayak kita mengenal waqaf ibtida'i itu seperti kita mengenal tanda baca ya dalam teks ya. Ada koma, ada titik ya. Mungkin di situ ada tanda petik gitu ya. Ya. Dicontohkan di sini ya, contoh nahwu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqafu huna wa la yubtada'u bima ba'dahu bisababi at-ta'alluqu al-lafzi wal ma'na illa idza kana ra'su ayatin fayasihul waqfu alaihi. Kalimat kata bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim itu boleh berhenti pada bismillah. Tidak masalah ya. Tapi tidak boleh memulai dengan kata setelahnya itu ar-Rahmanir-Rahim. Karena antara bismillah dengan ar-Rahmanir-Rahim itu masih ada hubungan secara makna ya dan secara gramatikal. Ya, gramatikal ini waqaf hasan ya, seperti ini ya. Waqaf hasan itu boleh waqaf tapi tidak boleh
memulai dari kata setelahnya gitu ya. Itu namanya waqaf hasan. Kalau kafi sama tam gimana? Coba ada yang bisa nerangin? Waqaf tam sama waqaf kafi. Apa bedanya dengan waqaf hasan? Hmm? Kalau wakaf kafi itu sudah Ya, tidak ada kaitannya Ustaz dengan kalimat berikutnya. sudah apa? Sudah tidak ada kaitannya dengan kalimat berikutnya. Yang kafi atau yang tam? Oh, afan ya, yang tam itu udah putus jadi cerita satu cerita udah Iya, putus itu yang tam. benar. Kalau Yang yang tam. kalau yang kafi masih ada kaitan dengan kalimat berikutnya, ayat Tapi berikutnya. kaitan cara apa? Kaitan secara makna atau secara gramatikal? Secara makna. Iya, benar itu yang dicamkan ya, secara makna. Karena itulah untuk waqaf kafi atau waqaf tam itu boleh berhenti tanpa harus mengulang. Berhenti pada satu lafaz tanpa harus mengulangi lafaz tersebut. Bisa langsung dia membaca ayat setelahnya, itu namanya kafi sama tam seperti itu. Tapi kenapa kalau hasan tidak boleh? Kenapa kalau hasan harus diulang? Kecuali kalau di ujung ayat ya. Kalau di ujung ayat. Kayak Karena Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin kan sebenarnya itu kan masih ada hubungan secara makna dengan gramatikal ya. Tapi karena dia di ujung ayat dia boleh berhenti. Karena itu tadi dia masih ada hubungan secara apa? Gramatikal gitu ya. Itu yang menentukan. Ibaratnya kalimat itu kayak belum sempurna sebetulnya. Belum sempurna, tapi meskipun sudah seperti itu sudah bisa dipahami. Ya, itu membedakan antara waqaf hasan dengan waqaf tam dan apa? Kafi ya. Nah, sekarang apa persamaan antara waqaf hasan dengan waqaf qabih? Yuk, waqaf hasan dengan waqaf qabih atau waqaf yang buruk. Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Ada yang bisa menjawab? Agus Syarif, ya silakan. sama-sama tidak sempurna Ustaz persamaannya. Persamaannya sama-sama Tidak sempurna. enggak, sama-sama berhubungan, punya kaitan. Sama-sama kata setelah lafaz ini berkaitan dengan kata setelahnya, ya. Sama-sama masih punya hubungan secara makna maupun secara apa? Gramatikal. Gramatikal, yaitu sama-sama. Perbedaannya, nah, kalau tadi waqaf pada hasan sempurna, maknanya bisa dipahami. Kalau yang qabih, Berarti tidak sempurna Ustaz ya. ya yang qabih tidak sempurna. Karena itu dia tidak boleh di situ. Tidak boleh waqaf di situ karena tidak sempurna. Tidak bisa dipahami, ya. Orang yang mendengarkan tidak bisa paham apa yang dia dengarkan, ya. Misalnya kalau ada orang bilang bismi, berarti di situ, bukan bismillah. Bismi itu wakaf yang buruk, ya. Dengan menyebut nama siapa, ya. Nah, kalau bismillah, kenapa dia disebut hasan? Bismillah. Karena dia bisa dipahami, sempurna maknanya. Bismillah dengan menyebut nama Allah, ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan. Ya, tolong kalau misalnya tidak paham bisa diulang-ulang video-video yang sebelumnya. Kadang saya suka ngulang karena ingin apa ya, supaya bisa lebih memahami gitu ya. Jadi mohon maaf bagi yang sudah pernah tahu atau ini kok diulang-ulang terus ya. Tidak lain supaya ingin mengingatkan aja, supaya yang sudah tahu tambah tahu, yang belum tahu jadi tahu insya Allah. Ini pelajaran ini yang pelajaran yang agak rumit ya, mohon maaf agak rumit memang.
Ini ilmu waqaf dan ibtidah itu butuh kita berulang-ulang membaca ya. Baik, di situ ada keterangan tambihat peringatan. Ini kalau kita bisa mempraktikkan apa yang ditulis dalam catatan ini, maka insya Allah kita bisa menguasailah sebagian besar daripada ilmu waqaf dan ibtidah. Yang pertama yang harus dicamkan, la yuqafu 'alal fi'li duna fa'ili. Jangan berhenti pada lafaz atau kata fi'il, kata kerja ya. Duna fa'ili, tanpa menyebutkan pelakunya. Misalnya fi'il, contoh fi'il ya. Idza jaa nasrullahi wal fath ya. Jaa itu fi'il. Jadi kalau ingin berhenti, nasrullah mana? Nasrullah sebagai fa'il ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tidak boleh berhenti pada idza jaa nasrullahi wal fath, tidak boleh demikian. Ya, dia berarti memotong antara kata kerja dengan pelakunya. Wala 'alal fa'ili duna maf'ul bih. Juga tidak boleh memutuskan antara pelaku dengan subjek, ini pelaku subjek ya. Dunal maf'ul bih, dengan objeknya. Jangan. Ya, dalam bahasa Indonesia pun kalau dipisah antara subjek dengan objek kan juga kurang pas ya. Pasti disalahkan ya. Misalnya dalam kalimat saya makan titik roti ya. Kan tidak boleh dipisah saya makan roti ya. Di meja misalnya. Saya makan roti di meja ya. Tidak boleh antara saya makan dengan roti di meja itu dipisahkan dengan titik. Disambung, saya makan roti di meja. Nah, ini baru benar ya. Saya sebagai subjek, roti sebagai objek ya. Kalau dalam bahasa Arab, subjek itu fa'il, namanya fa'il. Objek dalam bahasa Arabnya namanya maf'ul bih. Baik, yang ketiga, wala ala harfil jar dunal ismi al majrur. Juga tidak boleh kita wakaf atau berhenti pada huruf jar tanpa menyebutkan isim yang majrurnya ya. Huruf jar seperti fi ya, ala, an, min, ila. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya kata-kata gitu ya? Istilahnya ya. Dari Keterangan ke tempat. keterangan tempat ya. Ya seperti itu. Itu namanya dalam bahasa Arab huruf jar. Huruf jar itu yang huruf menjarkan atau mengkasrohkan isim yang datang setelahnya. Karena itu kalau ada huruf ini kemudian datang isim, maka isimnya itu jadi kasroh dia. Ya. Contohnya seperti ba itu ya, billahi ya. Aslinya kan Allahu, lafadznya Allah dengan domah. Tapi kalau ketambahan billah, ketambahan ba, huruf ba, jadinya bukan billahu tapi billahi. Ya. Al-masjidu. Ketambahan sebelumnya huruf jar. Ilal masjidi. Ya, bukan ilal masjidu tapi ilal masjidi. Nah, di sini tidak boleh kita wakaf pada kata ilah tanpa menyebutkan isim majrurnya. Isim majrurnya berarti kayak masjid, Allah, yaitu sebagai isim majrur. Ya. Karena itu tidak boleh tadi ya membaca bismi sama dipisah dengan Allahnya. Itu tidak boleh. Bism. Tidak boleh demikian. Tapi disebutkan majrurnya juga. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Wala yang keempat, wala 'alal mudhaf dunal mudhaf ilaih. Juga tidak boleh berhenti pada mudhaf tanpa menyebutkan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, ada yang tahu mudhaf ilaih? Contohnya apa? Kata majemuk. Mudhaf ilaih. Ya, kayak itu bisa kata majemuk ya. Bukunya Muhammad ya, misalnya.
rumahnya Ustadz. Rumahnya Ustadz. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kata apa gitu ya. Kalau rumahnya Ustadz dalam bahasa Arab, baitu ustadzi. Ya, baitu ustadzin. Kitabu misalnya kitabu aliyin. Bukunya Ali. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kata seperti itu ya. Kitabu aliyin, ya. Atau baitullahi, ya. Baitullah. Bait dengan Allah itu namanya mudhaf sama mudhaf ilaih. Itu juga tidak boleh dipisahkan ya, karena sebetulnya itu kata apa, satu kesatuan itu ya. Ada dua isim yang bergabung menjadi satu itu. Ya, jadi tidak boleh dipisah antara keduanya. Seperti Rasulullah ya. Tidak boleh berhenti pada kata Rasul dengan habis itu Allah. Tidak boleh ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu mudhaf ilaih bentuknya. Jadi tidak boleh dipisahkan. Ya. Yang kelima, wala 'alal mubtada duna khabarihi. Juga tidak boleh memisahkan antara mubtada dengan khabarnya. Seperti nanti yang saya contohkan ya di surat Al-Baqarah tadi. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Tidak boleh dipisah tuh antara mubtada dengan khabar. Baik, mungkin ini aja dulu untuk yang kelima. Untuk hari ini kita sampai ke 5 dulu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum. Kita teruskan dengan tilawah.